Assalamualaikum, jumpa lagi di video aku. Halo teman-teman, jumpa lagi di video aku. Kali ini aku akan ngajakin kalian ngobrol seputar pernikahan beda harokah atau pernikahan cross ideologi. Kebayang nggak sih kalian menikah dengan seseorang yang beda organisasi, di mana organisasi tersebut sudah sangat melekat di hati, tempat kalian berproses dan bertumbuh menjadi orang yang produktif gitu ya, orang yang aktif menyebarkan nilai-nilai Islam dan kemanusiaan. Kebayang nggak gimana ngatur komunikasinya, ngatur acara keluarga yang mungkin sudah beda pendekatan dan madhab dalam memahami Islam. Oke, sebelum kita masuk pada pembahasan inti, mungkin ada beberapa teman-teman yang belum tahu apa sih harokah itu. Simpelnya, harokah itu merupakan organisasi atau gerakan Islam yang memiliki manhaj atau metode dakwah yang bisa jadi berbeda-beda. Di Indonesia sendiri ada beberapa organisasi Islam terbesar yang diakui keberadaannya. Di antaranya ada Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, Al-Irsyad, Hidayatullah, dan masih banyak yang lainnya. Mungkin bagi beberapa orang di luar sana, pernikahan beda harokah ini ya cukup sepele atau ya sudahlah, yang penting suka sama suka menikah aja. Tapi nyatanya ada beberapa alasan mengapa pernikahan beda harokah ini cukup tricky loh. Alasan yang pertama, perbedaan cara pandang, terlebih bagaimana memahami Islam itu sendiri. Katakanlah ada sepasang suami istri, yang satunya berasal dari organisasi yang mungkin cukup moderat, yang satunya lagi berasal dari organisasi yang tradisionalis atau konservatif gitu ya. Bisa jadi ribut dalam menentukan kira-kira ulama siapa ataupun guru siapa yang dijadikan figur dalam memahami Islam atau dalam hal mempraktekkan hukum-hukum Islam dalam kehidupan sehari-hari. Hal-hal sederhana ini dapat menimbulkan konflik besar, manakala tidak diimbangi dengan komunikasi yang baik dan benar. Alasan yang kedua, komunitas ataupun organisasi dari tempat masing-masing berasal. Hal ini seringkali berada di luar kontrol pasangan, tapi dampaknya sangat besar sekali, di mana kita suami istri tetap merangkul perbedaan yang ada sambil tetap eksis dan bisa diterima di komunitas ataupun organisasi masing-masing. Belum lagi yang memiliki prinsip bahwa pernikahan itu ya untuk menguatkan dakwah organisasi. Sungguh tantangannya nggak main-main ya. Lantas, apakah pernikahan beda harokah ini tidak dianjurkan? Nyatanya banyak kok di luar sana pernikahan beda harokah berhasil dengan modal komunikasi yang baik, saling menghormati, saling menghargai perbedaan. Kuncinya adalah jangan fokus pada perbedaan, tetapi fokus pada titik temu yang merekatkan hubungan. Aku yakin teman-teman sudah nggak asing lagi dengan pesan-pesan ataupun nasihat untuk menikah dengan yang sekufu atau menikah dengan yang memiliki kesebandingan dengan kita. Pada masa Rasulullah dan sahabat, kafaah atau kesebandingan ini ditekankan pada agama dan moral. Pada era Imam Madhab, kafaah ini lebih diperinci nih, yang berkisar pada agama atau moral, kemudian pekerjaan, ilmu pengetahuan, tidak cacat jasmani, adat istiadat, dan masih banyak yang lainnya. Para ulama kontemporer saat ini memperluas makna kafaah. Ada kafaah secara normatif, yakni dilihat dari agama dan moral. Kemudian kafaah secara sosiologis, dilihat dari pekerjaan, dilihat dari keluarga, pendidikan, strata sosial, adat istiadat, dan lain sebagainya. Pada dasarnya, ajaran Islam tidak menjadikan kafaah atau kesebandingan ini sebagai syarat sah sebuah pernikahan. Hanya saja keberadaannya menjadi penting nih untuk mewujudkan nilai-nilai dan tujuan dalam pernikahan. Di antaranya adalah meminimalisir konflik dalam rumah tangga. Dan aku sendiri termasuk orang yang percaya bahwa menikah dengan yang sekufu merupakan sebuah keistimewaan atau privilege setiap orang. Jadi sah-sah aja kok misalkan teman-teman akan menikah dan menggunakan standar kafaah ini, atau mungkin meninggalkannya karena kafaah ini menjadi hak mutlak calon mempelai dan walinya. Intinya, nikah beda harokah bukan berarti nggak bisa bahagia ya, karena kuncinya ada pada saling komunikasi, saling kompromi, menghargai, fokus pada hal-hal yang menyatukan, dan kesalingan-kesalingan yang lainnya. Jadi buat kalian yang sedang berada di posisi akan menikah atau sedang mempersiapkan pernikahan, jangan khawatir ya.
selama ada niat dan tekad yang kuat, kemudian juga memiliki prinsip yang fundamental mengapa kalian menikah, insya Allah akan ada jalan yang terbuka. So, gimana menurut teman-teman? Adakah di sini yang menikah beda harokah? Coba tulis pendapat dan opini kalian di kolom komentar. See ya!